Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa junudih wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Yang saya hormati istri tercinta yang dampingi saya pada acara ini, yang saya hormati Presiden Partai Keadilan Sejahtera beserta istri, Bendahara Umum Partai Keadilan Sejahtera beserta istri, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera bersama istri dan anak, Ketua BPKK dan jajarannya yang saya hormati, Kabid BTN dan BPJ DPP PKS, istri Gubernur Sumatera Barat, istri Gubernur NTB, dan istri Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Kota dan Kabupaten yang diusung oleh PKS di seluruh wilayah Indonesia, Bupati Berau, Ibu Sri Yuniarsih hadir, Bupati. Oh, Masya Allah. Anggota Legislatif Perempuan DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kota dan Kabupaten, BPH, BPW, DPD, DPC seluruh Indonesia, pengurus BPKK, DPW, DPD, DPC, dan DPRA seluruh Indonesia, penggerak RKI se-Indonesia yang saya banggakan. Alhamdulillah, hari ini kita ikut merayakan Hari Ibu. Tapi semua kita yakin setiap hari pun Hari Ibu juga. Walaupun Mother's Day ini sudah cukup populer di seluruh dunia, tapi semua kita yakin yang namanya ibu dan bapak pasti tidak pernah kita lupakan. Tapi di hari ini kita ingin mengingatkan kembali, memberikan motivasi, apresiasi kepada para ibu yang telah berbuat sangat luar biasa untuk bangsa, keluarga, dan masyarakat. Apalagi kita merayakan di hari Jumat, Jambore Nasional dengan seluruh pengurus penggerak RKI dan dari tingkat pusat sampai cabang dalam rangka memaknai Hari Ibu 2022 ini. Rasa bahagia dan bangga saya menyaksikan antusias para ibu penggerak RKI di seluruh Indonesia yang terus terang luar biasa ketika mereka membersamai masyarakat. Dalam keadaan pasti, dalam keadaan yang sangat susah, sangat memprihatinkan, ya akhwat kita, ibu-ibu rumah tangga, rumah keluarga Indonesia yang selalu mendampingi masyarakat untuk memberikan solusi yang terbaik. Olehnya itu kita berikan aplaus untuk para ibu-ibu hebat di seluruh Indonesia. Tadi saya mendengar dari Ketua BPKK, Ukhti Dr. Kurniasih, yang menyampaikan ada 7.886 RKI di seluruh Indonesia dengan berbagai programnya. Ini luar biasa sekali, Masya Allah. Ini bukti kita tidak hanya bermain dalam tagline dan retorika saja, ini bukti bahwa sesuatu yang kita inginkan, visi Partai Keadilan Sejahtera benar-benar terbukti di masyarakat. Dan ini adalah rahmatan lil alamin. Saudara-saudara sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, di sini pula kita lihat kehadiran para pejabat publik kita, eksekutif kita, anggota legislatif, ya istri bupati, istri gubernur, istri wali kota, dan seterusnya, pimpinan partai di daerah maupun di pusat. Ini bukti nyata bahwa kita semua siap bersama-sama untuk melayani masyarakat dan memberikan yang terbaik untuk masyarakat, bangsa, dan negara kita tercinta. Siap memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara serta masyarakat kita? Takbir!
Sallu ala Nabi. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya, An Jabirin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu ya'lafu wa yu'laf, wala khaira fi man la ya'laf wa la yu'laf, wa khairun nas anfa'uhum linnas. Hadis Jabir ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang beriman itu selalu bersikap rahmat, bersikap ramah, bersikap santun, bersikap rukun. Dan untuk mereka-mereka yang beriman, kalau tidak memiliki sifat ini maka tidak pantaslah. Harus memiliki sifat yang dirinya itu bisa merangkul, bisa menyatukan, bisa dicintai oleh sesama anak bangsa. Dan manusia yang paling banyak manfaatnya adalah yang paling mulia, yang paling luar biasa adalah yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Saya pernah menjelaskan, kita ini jangan kalah dengan makhluk-makhluk Allah yang lain yang tidak punya kewajiban. Dalam arti, ya dia diciptakan sebagai makhluk yang tidak punya pertanggungjawaban di akhirat kelak. Tapi manfaatnya luar biasa. Contoh, ini contoh saja. Pohon yang rindang yang banyak buahnya, kita tidak pernah mendengar pohon tersebut memakan buahnya. Yang rindang tadi untuk manusia berteduh, binatang-binatang lain berteduh, dan buahnya diberikan untuk yang lain. Lautan yang begitu luas, tidak pernah kita mendengar lautan tersebut memakan ikannya. Isi lautan pula diberikan pada makhluk-makhluk yang lain. Sapi betina yang memberikan air susu, dia tidak meminum air susu tersebut, diberikan untuk anak-anak juga untuk manusia. Lihat semua makhluk-makhluk Allah. Hutan yang begitu lebat memberikan manfaat untuk manusia, oksigennya. Jadi seluruh ciptaan Allah semua memberikan manfaat. Masa kita manusia kalah dengan mereka semua? Bahkan ini penting sekali, ketika makhluk-makhluk tersebut disakiti, dia tidak balas dengan keburukan juga. Contoh umpamanya lautan. Ketika seorang turun dari lautan tidak mendapatkan ikan, lautan pun dicaci maki. Ketika seorang ibu anaknya meninggal ditelan dengan gelombang, lautan pun dicaci maki. Juga lautan pun dipuji juga kalau nelayan mendapatkan ikan yang banyak. Cacian, pujian, dia tidak hiraukan itu semua. Tapi dia terus berjalan dengan tugas dan misi yang diembankan Allah pada dirinya. Sehingga ulama kita mengatakan, pohon yang rindang, banyak buahnya, dilempari dengan batu, dibalas dengan buah. Artinya, kita melempari pohon tersebut dengan batu, pohon tersebut membalas dengan buah. Sehingga ulama kita mengatakan, kunu kal asjar, jadilah kamu seperti pohon yang banyak buahnya, yarmunan nas bil ahjar wa tarmihim bisimar. Jangan kalah dengan pohon. Manusia melempari dengan batu, dibalas dengan buah. Artinya, saya memberikan apresiasi dan semangat. Kalaupun dalam perjalanan menjalankan tugas-tugas, ya memberikan pelayanan pada masyarakat, kalaupun ada yang ngomong tidak enak, balaslah dengan baik. Jangan kalah kita dengan pohon yang rindang, yang dilempari dengan batu, dibalas dengan buah. Olehnya itu, itulah pesan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebaik-baiknya manusia adalah paling banyak manfaatnya. Manfaat itu tidak semuanya harus dengan uang. Menyelesaikan perselisihan dalam rumah tangga itu manfaat yang luar biasa. Ya, apa saja? Berziarah, memberikan apresiasi, perhatian, semua itu kebaikan-kebaikan. Kalau kita kembali kepada hadis yang lain,
lebih aku cintai min an ya'takifa fi masjidi hadza syahran. Hadis yang kalau kita melihat kumpulan-kumpulan dari hadis-hadis sahih yang ditulis oleh Syekh Nasiruddin Albani, kalau dalam kumpulan yang lama itu di jilid kedua halaman 608. Tapi sekarang sudah dengan nomor semua, hadis nomor sekian. Dalam hadis itu disebutkan kalau seseorang di antara kalian keluar dari rumahnya, memberikan kebaikan, membantu orang miskin, memberikan makanan, membuat orang lain tersenyum, lebih aku cintai daripada iktikaf di masjidku sebulan lamanya. Coba bayangkan kalau setiap hari dilakukan, iktikaf di Masjid Rasul, tiketnya PP berapa, tinggal di sana, capeknya, uang keluar, mungkin bisa ratusan juta, ini hanya membawa sepiring nasi kepada tetangga yang miskin, yang ini lebih dicintai oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam daripada iktikaf di Masjid Rasul selama sebulan lamanya. Bayangkan pahala yang luar biasa. Olehnya itu, sebarkanlah kebaikan, buat orang lain yang susah itu tersenyum, yakin kita, orang tersebut akan tersenyum ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa, rumah tangga, rumah keluarga Indonesia, berapa banyak, berapa juta, berapa puluh juta sepanjang perjalanan rumah keluarga Indonesia memberikan senyum, membuat orang lain tersenyum dalam kehidupan sehari-hari. Semoga pahala-pahala tersebut bisa didapatkan kelak di akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Olehnya itu kalau kita kembali kepada Hari Ibu, Kongres Perempuan 22 Desember 1928. Ini sejarah awal Hari Ibu itu sendiri. Dalam kongres itu bagaimana para ibu bahu-membahu dengan kaum pria untuk merebut kemerdekaan Indonesia. Ini targetnya di situ. Ya, para pejuang, para syuhada, ya, para pahlawan bangsa ini di garda depan untuk perang melawan penjajah, mengusir penjajah. Ibu pun menyiapkan logistiknya, menyiapkan hal-hal yang lain, memberikan motivasi semangat pada para suami dan bapak-bapak itu sendiri, sehingga mereka mampu merebut kemerdekaan tersebut dan mengusir penjajah. Di saat ini mungkin kita tidak lagi berperang melawan penjajah, tapi yang kita inginkan bagaimana ibu-ibu membersamai suami untuk menguatkan ketahanan keluarga dan mencetak generasi depan yang lebih bagus kembali. Saya ingin tanya dengan seluruh ibu-ibu yang hadir di semua titik ini. Siap bersama-sama membangun kekuatan ketahanan keluarga? Siap mencetak, mendidik, memunculkan generasi-generasi dan pemimpin di masa yang akan datang? Takbir! Merdeka! Sallu ala Nabi. Olehnya itu, saya saat ini mungkin yang offline jumlahnya tidak sampai 100 ya. Tapi kalau dengan online berapa ini jumlahnya? Berapa? 5.000. Kalau satu orang itu bisa mendapatkan suara 10.000 umpamanya. Nggak usah banyak-banyak, lumayan kalau 10.000. Ini saya secara pribadi mencium aroma kemenangan untuk Partai Keadilan Sejahtera di 2024. Takbir. Yang begitu mudah di sisi Allah. Yang penting kita melangkah. Jadi yang penting itu melangkah, di situ akan muncul keberkahan. Satu langkah bisa jadi 10, bisa jadi 100, bisa jadi 1.000, bisa jadi 10.000. Siapa yang membuat dan membuat seperti bola salju tersebut, dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya berikan contoh. Contoh juga dari Al-Quran. Sayyidatuna Maryam saat nifas diperintahkan untuk menggerakkan pohon kurma. Wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlati tusaqit alaiki rutaban janiyah. Huzzi, suruh gerakkan. Pohon kurma itu disuruh gerakkan. Nanti rutopnya, kurma-kurma yang mengkal-mengkal itu akan berjatuhan. Coba kalau berangkat ibadah umroh atau haji, coba gerakan pohon kurma. Pohon kurma itu besar.
Tapi yang penting udahlah ikhtiar saja. Nanti selesai itu Allah yang menyelesaikan semua. Nah, kita harus yakin. Sehingga saya katakan saya mencium bau dan aroma kemenangan dalam acara yang kita lakukan pada siang dan sore hari ini. Semoga Allah wujudkan. Olehnya itu, saya menyampaikan apresiasi, ucapan terima kasih, ya, wabil khusus pada pengurus bidang perempuan dan ketahanan keluarga. Ini kerjaan yang luar biasa, dan saya berharap terus melakukan pemberdayaan, pendampingan, pelayanan pada keluarga dan masyarakat. Semoga kecintaan masyarakat Indonesia, bangsa Indonesia kepada PKS pun semakin meningkat. Dan kecintaan itulah yang akan membuat mereka pun semangat. Semangat untuk memenangkan Partai Keadilan Sejahtera di 2024, insya Allah. Apalagi dengan salah satu program unggulannya adalah pos ekonomi keluarga yang didirikan di tengah-tengah masyarakat. Karena pasti dengan kesejahteraan saudara-saudara kita yang miskin, mereka-mereka yang susah, semakin sejahtera, tidak akan dilupakan. Dan mereka tidak akan terkena virus money politik, insya Allah. Kalaupun diberi, diterima. Tapi pilihannya tetap satu, yaitu nomor 8. Itu. Jadi aman-aman saja diterima. Ya, tapi tetap mereka tidak akan merubah pilihannya, tetap pada nomor 8 itu sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mendoakan membalas kebaikan dan amal soleh para ibu-ibu semuanya, dan mereka-mereka yang memberikan motivasi. Kalau saya katakan para ibu, bapak juga dapat, tenang aja udah. Sebab yang mengizinkan ibu keluar, bapak juga. Sebab kalau kuncinya dikunci, pegang sama bapak-bapak, ibu nggak bisa keluar. Itu. Jadi tenang, bapak-bapak insya Allah dapat. Pasti itu dapat juga. Apalagi semua itu dengan doa suami. Jadi jangan main-main juga dengan doa suami. Walaupun doa ibu mustajab, suami juga doanya juga mustajab. Sebab ibu mau masuk surga juga harus taat sama suami juga. Itu. Jadi saling melengkapi. Jadi kalau ibu-ibunya masuk surga, pasti dia akan berbicara sama, ya Rabb, kami ini berdua di dunia bersama-sama sampai tua. Masa saya sendiri masuk surga, suami saya di luar? Ikut juga. Jadi suami istri pun saling memberikan syafaat. Sudah. Begitu pula kalau suami masuk surga, ya Rob, istriku ya Rob. Itu pasti. Ya itu. Nanti juga digandeng. Jadi kita berbaik sangka, dan namanya pahala Allah, kalau diberikan tidak ada yang namanya dibagi-bagi. Pahalanya umpamanya 100. Yang ikut di RK ini sekian juta. Terus masing-masing sekian persen, tidak. Masing-masing dapat 100 semuanya. Kenapa? Karena yang memberikan Rabbun Syakur. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha berterima kasih. Jadi kalau Allah yang memberikan, dan Allah pun berterima kasih pada hambanya. Hambanya berbuat satu, tidak dibalas dengan satu pula, tapi dibalas dengan banyak sekali. Olehnya itu, saya bermohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga para ibu, pasti juga bapak-bapak semuanya, mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Semakin mereka-mereka kita perhatikan, semakin bertambah kebahagiaan kita. Jadi kebahagiaan itu akan bertambah kalau orang lain itu tersenyum. Jadi kebahagiaan yang 100% tidak mungkin didapat. Kapan bertambahnya? Kalau semakin banyak mereka-mereka yang berbahagia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat kita di dunia bahagia, dan ketika berjumpa dengan Allah kita bahagia semuanya. Selamat Hari Ibu, dengan ketahanan ekonomi keluarga, ibu bahagia, Indonesia sejahtera. Pak Mamat sedang makan kudepan. Minumnya teh hangat tanpa gula. Selamat minumnya teh hangat tanpa gula. Selamat Hari Ibu kuucapkan untuk seluruh ibu di Indonesia. Ini dulu, masih ada. Supaya aplausnya jangan dihabisin, masih ada. Sisa. Buah jambu, buah markisa.
dipetik di ujung desa. Hati ibu sungguh mulia, kasihnya membawa ke surga. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.